Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melawati Wakano, SST MKEP, salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan di Stikes Papua Ambon. Spesialis saya dalam mengajar adalah saya mengajar mata kuliah asuhan kebidanan 3 masa nifas, di mana kode dari mata kuliah ini yaitu MKB 313 dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 2 SKS teori yang berada pada semester 3 atau tingkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan juga luaran dari mata kuliah asuhan kebidanan 3 nifas ini. Seperti yang kita ketahui, asuhan kebidanan masa nifas adalah penata laksanaan asuhan yang diberikan kepada ibu pasca persalinan sampai dengan kembalinya organ reproduksi dalam keadaan seperti sebelum hamil. Mata kuliah asuhan kebidanan 3 nifas merupakan lanjutan dari asuhan kebidanan 1 kehamilan dan asuhan kebidanan 2 persalinan. Setelah mengikuti mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep masa nifas, sikap bertanggung jawab dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas, dan dapat melakukan keterampilan dalam asuhan kebidanan, deteksi dan penanganan awal kegawat daruratan pada ibu nifas. Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa nanti akan diberikan tugas akhir di mana mahasiswa akan diminta untuk mencari pasien ibu nifas untuk dilakukan pendokumentasian berupa laporan. Dengan adanya tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu dalam melakukan pengkajian, kemudian menentukan diagnosa, dilakukan intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi pada ibu nifas. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan masa nifas berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap yang religi dan bijaksana. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses laktasi dan menyusui. Yang ketiga, mahasiswa mampu serta memahami respon orang tua terhadap bayi baru lahir sesuai standar mutu yang diberikan dan kode etik profesi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami proses adaptasi fisiologis dan psikologis ibu dalam masa nifas. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu masa nifas. Yang keenam, yaitu mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganan serta melakukan rujukan sesuai standar operasional, prosedur, dan kode etik. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, mahasiswa mampu melakukan dokumentasi hasil asuhan masa nifas. Adapun pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah ini yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar masa nifas. Yang kedua, menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Yang ketiga, menjelaskan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Yang keempat, menjelaskan perubahan fisiologis. Yang kelima, menjelaskan proses adaptasi fisiologis dan psikologis ibu dalam masa nifas. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu masa nifas. Yang ketujuh, melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu masa nifas. Yang kedelapan, melaksanakan program tindak lanjut asuhan masa nifas. Yang kesembilan, menjelaskan cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu mendokumentasikan hasil asuhan masa nifas. Untuk sistem pembelajaran pada program studi D3 Kebidanan Stikes Papua Ambon saat ini telah diterapkan pembelajaran tatap muka, baik di kelas, di lab, maupun di wahana praktik. Metode dan strategi pembelajaran di mata kuliah ini biasanya di awal-awal pertemuan saya akan melakukan brainstorming dulu kepada mahasiswa untuk mereview atau merefresh kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, baik itu berupa tanya jawab maupun pretest setelah brainstorming dilakukan. Selanjutnya akan ada pemberian materi kuliah yaitu dengan bentuk ceramah
Setelah pemberian materi kuliah dilakukan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal latihan, di mana di sini saya dan mahasiswa akan berdiskusi dalam menyelesaikan soal kasus. Untuk sistem penilaian biasanya saya sampaikan bersamaan dengan kontrak perkuliahan, yaitu di awal pertemuan. Di sini terdapat dua bentuk penilaian, yaitu terdiri dari 50% teori dan 50% praktikum. Di mana teori dan praktikum saya bagi dalam 25% penugasan individu, dan di dalamnya ada keaktifan dan lain-lain. Ujian tengah semester dibagi dengan 35%, kemudian ujian akhir semester bobotnya 40%. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diberikan cuplikan video pembelajaran dan praktikum mata kuliah asuhan kebidanan 3 NIFAS. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut kuliah NIFAS ya, ASKEP 3. Nah, sebelum kita mulai proses perkuliahan, mari kita berdoa sama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Oke, kemarin adik-adik kita sudah bahas terkait dengan proses laktasi dan menyusui ya, tentang anatomi payudara, proses laktasi ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang ASI eksklusif ya. Nah, sebelum Ibu lanjut dengan materi hari ini tentang ASI eksklusif, Ibu akan mau review kembali dulu. Ibu mau tanya kembali terkait dengan pertemuan kemarin ya. Nah, pertemuan kemarin kan kita bahas tentang anatomi payudara. Kira-kira siapa yang masih ingat itu tentang apa itu bagian-bagian anatomi payudara? Ada yang bisa jawab? Oke, apa itu bagian-bagian anatomi payudara? Ya Ibu, izin menjawab. Ada 3 bagian anatomi payudara. Yang pertama korpus atau badan payudara, yang kedua puting atau palpila, yang ketiga areola atau bagian kehitaman pada payudara. Oke ya, masih ingat ya? Jadi bagian-bagian utama payudara yaitu ada 3, yaitu korpus atau bagian badan payudara. Yang kedua yaitu puting ya, yaitu bagian yang menonjol. Yang ketiga adalah bagian areola. Areola itu bagian kehitaman pada payudara ya. Bisa ya, masih ingat ya? Nah, selanjutnya kita lanjut saja untuk materi hari ini tentang ASI eksklusif ya. Nah, ASI eksklusif. Sebelum lanjut pada materi hari ini tentang ASI eksklusif, Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa di sini yang pernah dengar tentang ASI eksklusif? Ada yang pernah dengar tentang ASI eksklusif? Nah, oke, silahkan. ASI eksklusif itu apa? Izin menjawab Bu, menurut saya ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan sampai 6 bulan Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Apa itu ASI eksklusif? Izin menjawab Ibu. ASI eksklusif adalah, menurut saya, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun seperti susu formula. Oke ya. Jadi sebagian besar sudah tahu ya apa itu ASI eksklusif. Nah, Ibu jelaskan menurut teori ya, bahwa ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain ya, kecuali obat, vitamin, dan mineral ya. Jadi ASI eksklusif itu ASI saja ya yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan seperti yang tadi temanmu jawab, seperti susu formula ataukah jus-jus ataukah air putih juga tidak bisa ya. Kalau sudah diberikan air putih saja itu sudah bukan namanya ASI eksklusif lagi ya. Jadi ASI eksklusif itu cuma ASI saja yang diberikan tanpa tambahan apapun, kecuali obat ya, obat-obat seperti sirup itu masih boleh dikatakan ASI eksklusif. Vitamin atau mineral ya, mineral seperti cairan-cairan infus itu tidak masalah ya. Nah, itu terkait dengan ASI eksklusif. Sekarang kita lanjut tentang cara merawat payudara. Nah, cara perawatan payudara adalah perawatan yang dilakukan pada payudara
agar dapat menyusui dengan lancar dan mencegah masalah-masalah yang timbul pada saat menyusui ya. Nah, masalah-masalah yang timbul saat menyusui yang biasanya adik-adik dapatkan di keluarga ataukah di tetangga, kira-kira apa yang biasanya dikeluhkan terkait dengan masalah menyusui? Apa saja? Oke. Izin menjawab, Ibu, biasanya masalah yang terjadi itu seperti puting susu lecet. Oke, puting susu lecet ya. Kemudian ada lagi? Ibu, ada juga yang putingnya terbenam. Puting terbenam. Ada lagi? Apa? Mengalami bengkak. Payudara bengkak. Oke ya, jadi masalah-masalah yang biasanya terjadi pada ibu menyusui itu yang tadi benar semua ya, ada puting susu lecet, kemudian ada payudara bisa bengkak ya. Ada pernah lihat payudara ibu yang menyusui dia bengkak, jadi perlu dilakukan perawatan payudara supaya masalah-masalah yang tadi kalian temukan itu tidak akan terjadi ya. Bisa ya. Kemudian ada pun tujuan ya, tujuan dari melakukan perawatan payudara ini, yaitu yang pertama untuk memelihara kebersihan payudara ya. Sudah jelas kalau melakukan perawatan payudara otomatis payudaranya akan tetap bersih ya. Kemudian yang kedua untuk melenturkan dan menguatkan puting susu ya. Kemudian yang ketiga untuk memperlancar produksi ASI ya. Jadi perawatan payudara ini juga untuk apa? Lancar ASINya ya. Biasanya perawatan payudara ini bukan dilakukan pada saat ibu nifas saja ya, tapi bisa ibu-ibu hamil yang waktu trimester 3 mau persiapan untuk melahirkan. Itu biasanya bidan-bidan tuh harus melakukan perawatan payudara supaya tujuannya apa? Supaya nanti ibu dia mau melahirkan nanti ASINya sudah siap ya, sudah keluar. Itu biasanya sering terjadi yang ibu sudah melahirkan ada yang ASINya belum keluar ya. Ada kan kalian pernah lihat? Nah, itu karena dia tidak melakukan perawatan payudara sejak dia hamil di trimester 3 ya. Jadi bukan melakukan perawatan pada saat dia sudah melahirkan bayinya saja, tapi di TM3 masih waktu hamil itu juga perlu dilakukan perawatan payudara. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan perawatan payudara di sini itu dilakukan 2 kali sehari pada waktu mandi pagi dan sore hari ya. Di sini bisa ya. Oke, kemudian lanjut ini peralatan untuk kita melakukan perawatan payudara. Nanti setelah ini baru kita lakukan praktek ya. Ini ibu kasih terkait dengan teorinya dulu. Nah, perawatan payudara itu apa-apa yang perlu kita siapkan, yaitu harus ada minyak kelapa atau baby oil ya. Ada juga kom berisi kapas, kemudian ada bengkok ya. Jadi ini adalah peralatan yang harus kita siapkan saat mau melakukan perawatan payudara ya. Kemudian, nah ini ada tindakannya. Jadi kalau mau melakukan perawatan payudara yaitu biasanya siapkan alat-alat yang tadi. Lalu yang pertama kita harus licingkan tangan dengan sedikit minyak ya. Minyak yang tadi apa? Baby oil yang tadi. Kemudian apa? Minyak kelapa ya kalau tidak ada baby oil. Nah itu kita harus licinkan ya supaya pada saat kita mengurutkan bisa apa? Tidak keras ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu lakukan pengurutan dengan 3 cara berturut-turut masing-masing 30 kali setiap 5 menit ya. Jadi nanti setelah ini baru kita lakukan praktek. Intinya poin yang kedua yaitu kita harus melakukan pengurutan pada payudara. Kemudian masing-masing pengurutan itu kita lakukan sebanyak 30 kali ya setiap 5 menit. Kemudian yang ketiga yaitu dikompres ya. Jadi setelah kita melakukan pengurutan yang tadi, lalu kita harus kompres ya, dikompres untuk rangsangan payudara dengan menggunakan air hangat dan air dingin ya. Jadi ini adalah merupakan tindakan perawatan payudara ya. Oke, bisa ya, bisa paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya Ibu, apa manfaat air hangat dan air dingin dalam melakukan perawatan payudara? Oke ya. Jadi di sini kan setelah kita melakukan
tindakan-tindakan pengurutan tadi. Setelah itu kita harus lakukan kompres ya, kompres air hangat dengan air dingin. Jadi pertanyaannya manfaat air hangat dan dingin dalam melakukan perawatan payudara ya. Jadi manfaat air hangat itu dalam tindakan payudara itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Jadi biasanya kayak contoh kayak ibu-ibu nifas payudaranya itu kan biasanya terisi penuh dengan ASI ya. Jadi biasanya tuh nyeri ya. Jadi fungsinya air hangat itu supaya untuk menghilangkan nyeri yang tadi ya. Kemudian air dingin, biasanya kalau payudara yang terisi penuh itu dia juga akan bengkak ya. Jadi fungsi dari air dingin ini juga untuk menurunkan bengkak yang tadi ya. Jadi air dingin itu untuk menurunkan bengkak, sama air hangat itu untuk menghilangkan rasa nyeri pada payudara ya. Bisa ya? Paham? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah cara menyusui yang benar. Tujuan menyusui yang benar yang pertama, menjalin hubungan batin ibu dan anak ya, ataukah menjalin bonding attachment. Pernah dengar bonding attachment? Belum? Bonding attachment itu hubungan ya, hubungan kasih sayang antara ibu dan anak ya. Jadi tujuan dari kita menyusui ini untuk membina hubungan bonding attachment itu ya, hubungan antara kasih sayang antara ibu dan anak. Kemudian yang tujuan yang kedua untuk menyusui yaitu untuk memberikan kenyamanan bayi menghisap air susu ya. Ada itu biasanya kalian dapatkan tidak bayi-bayi yang sudah dikasih ASI tapi masih nangis ya. Biasanya juga karena salah posisi ya, mungkin tangan ibu jepit telingan bayi kah ya. Jadi penting untuk kita mengetahui cara menyusui yang benar itu seperti apa, supaya tujuannya untuk kenyamanan bayi juga ya. Kemudian yang ketiga itu untuk memperlancar produksi ASI ya, karena posisi yang salah juga bisa ASInya tersumbat ya, ASI tidak keluar. Jadi ada teknik bagaimana cara kita harus melakukan menyusui cara posisi yang benar ya. Kemudian yang keempat yaitu mencegah puting susu lecet ya. Jadi biar puting susunya tidak lecet, harus kita tahu bagaimana cara menyusui yang benar ya. Bisa paham ya? Nah, ini adalah posisi menyusui. Terdapat berbagai macam posisi menyusui. Cara menyusui yang tergolong bisa dilakukan adalah dengan duduk, berdiri, atau berbaring ya. Yang pertama itu adalah posisi berdiri, yang kedua duduk ya, kemudian ada yang tidur di bawah, itu contoh bayi kembar ya. Nah, ini beberapa posisi menyusui. Ada banyak ya, tergantung kenyamanan ibu sama kenyamanan bayi ya. Selanjutnya langkah-langkah cara menyusui yang benar ya. Langkah-langkah cara menyusui yang benar juga nanti kita akan melakukan praktek juga. Tapi di sini ibu cuma jelaskan sedikit ya, garis besarnya saja. Gimana langkah-langkah cara menyusui yang benar? Itu yang pertama, ibu duduk santai dengan nyaman ya. Jadi kan tadi ada posisi macam-macam ya, ada duduk, ada berbaring ya, ada berdiri. Nah ini ibu contoh, seandainya ibu nyamannya di posisi duduk, berarti kita harus pastikan bahwa ibu harus duduk dulu dengan posisi yang santai dan nyaman ya. Nah ini beberapa langkahnya yang ibu ambil penting-pentingnya saja yang perlu ibu jelaskan di sini. 6, sini usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke mulut bayi ya. Jadi ini contoh pada gambar di sini. Ini gambar posisi yang benar, ini posisi yang salah. Jadi maksudnya di sini posisi yang benar di sini kenapa? Karena mulut bayi dia masuk sampai di areola ya, areola bagian kehitaman. Tapi kalau posisi yang salah ini mulut bayi hanya sampai di bagian putingnya saja ya. Jadi biasanya kalau cuma puting saja itu ASI tidak keluar ya. Karena apa? Saluran ASI di dalam payudara itu dia terdapat di bagian areola sini. Jadi kalau bayi dia cuma isap di putingnya saja, otomatis kan tidak ada ASI di dalam puting situ. Jadi ASI tidak akan keluar. Bisa ya, paham ya? Nah, yang bagian ke-8 sini melepas hisapan bayi. Jadi ada tekniknya juga saat melepas hisapan bayi, yaitu jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut, dagu bayi ditekan ke bawah ya. Jadi teknik mau melepas jangan langsung ditarik saja ya,
Kalau tarik saja itu juga bisa menyebabkan puting susu lecet ya, karena kan hisapan bayi lagi hisap itu. Nah kalau ditarik kan bisa menyebabkan puting susu lecet ya. Jadi saat mau melepas kita harus kelingking ibu masukkan ke dalam mulut bayi, nanti kan otomatis mulut bayi dia terbuka baru kita dilepas pelan-pelan ya. Nah ini terkait dengan cara menyusui yang benar. Kemudian nah terakhir itu cara menyendewakan bayi ya, sendawah ya. Jadi cara sendawah supaya bayi itu dia tidak gumoh ya. Biasanya kan kalian pernah lihat bayi-bayi yang setelah menyusu langsung diletakkan di tempat tidur ataukah digendong seenaknya gitu kan, pasti menyebabkan gumoh ya. Jadi setelah menyusui harus apa? Tentu seperti gambar itu ya. Bayi digendong tegak ya, dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan ya. Jadi setelah ibu menyusui tadi sudah posisi lepas sudah, lalu kita letakkan di punggung ibu, lalu kita suruh ibu untuk menepuk-nepuk bagian punggung bayi ya, supaya dia tidak gumoh. Kemudian yang kedua yaitu bisa selain ditaruh di punggung ibu, yang kedua bisa diletakkan tengkurap di pangkuan ibu ya, gambar yang kedua, sambil di tepuk-tepuk bagian punggung bayi ya. Jadi itu adalah cara menyusui yang benar ya. Nah ini kita masuk pada masalah dalam pemberian ASI ya, yang tadi ibu tanyakan terkait dengan masalah yang terjadi pada pemberian ASI. Nah ini kita akan bahas puting susu lecet ya. Puting susu lecet ini disebabkan karena apa? Yang pertama kesalahan teknik menyusui ya, yang tadi kalau salah posisi menyusui maka menyebabkan puting susu lecet. Kemudian yang berikut terjadi monoliasis. Monoliasis itu seperti gambar di samping. Jadi kalau bayi mulutnya seperti itu biasanya bisa menyebabkan puting susu ibu juga lecet ya, karena itu ada bakterinya juga. Kemudian yang berikut memakai sabun atau alkohol atau krim-krim ya. Jadi payudara ibu itu dicuci pakai sabun atau krim lainnya. Perawatan payudara kan cuma dipijit pakai baby oil atau minyak kelapa, setelah itu kita kompres dengan air panas sama air dingin, tidak perlu pakai tambahan sabun-sabun atau krim-krim ya, karena itu juga bisa menyebabkan puting susu lecet. Bisa ya? Oke, puting susu yang lecet dapat diistirahatkan sementara kurang lebih 1x24 jam dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu 2x24 jam ya. Jadi tidak perlu, kalau puting susu lecet kalian dapatkan tidak perlu kasih obat-obatan yang lain, diistirahatkan saja. Maksud diistirahatkan di sini jangan kasih bayi itu menyusu dulu ya. Mungkin bisa menyusu pada payudara yang satunya dulu. Nah, jangan pakai itu dulu, minimal 1 hari atau 2 hari sudah sembuh baru boleh. Kemudian selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan. Nah, jadi seandainya kalau sudah diistirahatkan itu kan produksi ASI tetap meningkat itu, tapi tidak boleh diberikan bayi menyusu ya. Kalau seandainya dirasa payudaranya sudah bengkak karena banyak ASI, maka dikeluarkan ya. Dikeluarkan menggunakan alat pompa ya, atau diperah ya, perah pakai tangan ya. Nah, itu kalau kalian mendapatkan pasien dengan puting susu lecet. Nah, mastitis itu contoh seperti di sebelah ya gambarnya. Jadi mastitis itu dia gejalanya kulit sudah merah, kemudian ada massa ya, kemudian payudara menjadi merah, bengkak, kadang-kala diikuti rasa nyeri dan panas ya. Jadi payudara sampai panas, dia merah ya, itu sudah masuk di diagnosa mastitis ya. Ya, jadi kalau kalian dapatkan pasien seperti ini, sudah kalian boleh berikan obat antibiotik ya. Ini terkait dengan mastitis. Nah, kalau mastitis tidak tertangani bisa menyebabkan abses ya, ini tingkat yang lebih parah lagi. Nah, kalau sudah abses seperti ini, biasanya itu gejalanya tuh ibu tampak lebih parah sakitnya, kemudian payudara lebih mengkilap, benjolan lebih lunak, sampai ada berisi nanah ya. Jadi kalau sampai sudah ada nanah di sekitaran payudara itu sudah mengarah ke abses ya, abses payudara. Dan biasanya penata laksanaannya dikasih antibiotik sama analgesik
Tapi kalau tidak bisa tertangani juga biasanya dilakukan insisi. Insisi itu seperti operasi kecil ya, dibelah ya, untuk mengeluarkan yang tadi nanah-nanah yang tadi ya. Dari ini abses ini kalau memang ini disebabkan karena yang tadi ya, cara menyusui yang tidak benar, kemudian tidak melakukan perawatan payudara. Nah, ini bisa menyebabkan bengkak tadi. Kalau bengkak tidak teratasi bisa menyebabkan mastitis. Nah, mastitis tidak teratasi juga bisa sampai menyebabkan abses ya. Jadi hati-hati kalau sama si bengkak, harus kita lakukan penata laksanaan seperti yang tadi supaya tidak menyebabkan mastitis sama abses ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya terkait dengan materi hari ini? Oke, tidak ada yang mau tanyakan lagi? Cukup ya? Oke, karena semua sudah paham, jadi kita lanjut untuk membahas soal kasus ya. Nah, soal kasus di sini bisa kalian baca, silahkan. Dari soal ini, diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut apa kira-kira? A. Mastitis, B. Infeksi nifas, yang D. Bendungan ASI, E. Abses payudara. Nah, dari 5 opsi ini kira-kira apa diagnosa pada kasus di atas? D. Bendungan ASI. Ada yang lain? E. Abses payudara. Siapa yang abses payudara? Oke, kira-kira kenapa pilih abses payudara? Dari gejala di atas kira-kira gejala mana yang cocok dia bisa menyatakan bahwa ibu ini mengalami abses payudara? Gejala apa? Karena di situ ada payudaranya keras dan kemerahan, dia juga meradang ya. Tadi kita sudah bahas bahwa abses payudara itu jika gejalanya selain bengkak, nyeri, dia juga bisa menyebabkan nanah. Meradang ini kan juga bisa menyebabkan nanah ya. Jadi jawabannya adalah abses payudara ya. Bisa ya, bisa paham ya? Oke. Nah, karena sudah paham terkait dengan materi hari ini, selanjutnya untuk pertemuan berikut kita akan membahas terkait dengan respon orang tua terhadap bayi baru lahir ya. Jadi ibu harapkan kalian belajar lagi untuk persiapan pertemuan berikut ya. Oke, kemudian tolong untuk praktek payudara yang tadi sudah ibu jelaskan, kita akan melakukan praktek nanti di lab hari Kamis pagi ya. Oke, nah, cukup untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu akan absen dulu ya. Pada saat ibu absen, masing-masing maju depan tanda tangan ya. Oke. Abigail. Oke. Tanda tangan. Agnes hadir. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Sesuai dengan jadwal yang kemarin kita sudah sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan praktik perawatan payudara ya. Untuk itu ibu akan mengevaluasi masing-masing mahasiswa untuk melakukan perawatan payudara. Bisa ya? Bisa ibu. Sebelum melakukan perawatan pada payudara, alat yang harus disiapkan yang pertama minyak baby oil atau minyak kelapa, kemudian kom berisi kapas, 2 buah baskom berisi air hangat dan air dingin, 2 waslap dan 2 handuk. Kemudian kedua handuk letak pada punggung ibu, yang satunya letak pada bawah payudara. Selanjutnya kita akan menuangkan minyak baby oil atau minyak kelapa di kedua telapak tangan. Lalu kita akan memijit payudara ibu dari atas ke samping ke bawah melintang kita lakukan selama 20 kali. Selanjutnya kita akan menggunakan tangan sebelah kiri untuk menopang payudara dari bawah, kanan kita mengepal, lalu kita akan mengurut payudara dari atas sampai ke puting, dari samping sampai ke puting sebanyak 20 kali. Setelah pengurutan payudara, selanjutnya kita akan mengompres kedua payudara dengan air hangat dan dingin. Yang pertama kita pakai waslap, terus celupkan di air hangat. Terus kita mengompres kedua payudara kanan dan kiri selama 2 menit. Terus diganti
dicelupkan ke dalam air dingin. Ininya kita akan mengompres kepada payudara kanan dan kiri selama 1 menit.